Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Akhiratus Sadidah fi Masail Mufidah karya Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Qaf, yang insyaallah kajian ini dilakukan di Masjid Nurul Iman, Kampung Curug, Kelurahan Babakan, Puri Serpong 2, Kota Tangerang Selatan, setiap ba'da subuh hari Rabu dan hari Ahad. Monggo silakan bagi rekan-rekan yang ingin mengikutinya, silakan datang pada waktu subuh insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan bagian yang selanjutnya, ya. Kita bicara tentang ringkasan sejarah Imam Syafi'i. Jadi sejarah, ya, tarikh madhab, ya, ada tentang Imam Syafi'i ini ada 5 tahapan. Yang pertama atau marhalah yang ula atau marhalah yang pertama itu pendiri. Kita tahu bersama pendiri dari mazhab Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i sendiri, yang itu berakhir dengan wafatnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, dan beliau meninggalkan kitab fikih yang terkenal yaitu kitab Al-Um. Selanjutnya marhalah yang kedua atau marhalah tsaniyah, yaitu marhalah tentang atau tahapan tentang periwayatan, dan ini dilakukan oleh murid beliau, murid Imam Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, terutama yang terkenal dalam kitab yang dikarang oleh muridnya di Mesir, yaitu Imam Muzani dalam kitab Mukhtasar, atau orang mengenalnya dengan Mukhtasar Imam Muzani. Marhalah yang ketiga atau marhalah tsaniyah atau tahapan yang ketiga adalah tahapan tentang pembukuan atau tadwin dalam furu'il madhab, ya, dalam pengembangan mazhab dan masalah-masalah di dalam metode ini. Insyaallah ada 2 metode. Yang pertama, ya, metode Irak, yaitu para ulama-ulama dari Irak, ya, dikepalai oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfaraini, ya, dan diikuti oleh Imam Mawardi, ya. Kemudian dilanjutkan juga oleh Abu Thayyib At-Tabari dan Imam Bani Siyaji, ya, dan kemudian Imam Mahamili, ya, dan Sulaim Ar-Razi, dan banyak ulama-ulama yang lainnya. Nah, kemudian marhalah atau tahapan yang ketiga, yang metode yang kedua adalah thariqah atau jalannya imam-imam Khurasan, berasal dari Khurasan. Khurasan itu dikenal dengan Persia kuno. Dan ini dikepalai oleh Imam Al-Qaffal As-Shaghir Abu Bakar Ar-Muazzi, ya. Kemudian diikuti oleh Abu Muhammad Al-Juwaini atau disebut dengan Imam Haramain, yang merupakan guru dari Imam Al-Ghazali, ya. Al-Furani, ya, Imam Furani, Al-Qadi Husain, dan Abu Ali Al-Sinji, ya, dan Imam Mas'ud, ya, dan banyak lagi ulama-ulama yang lainnya. Ini adalah metode atau tahapan yang ketiga dalam tahapan dalam sejarah penyebaran mazhab Imam Syafi'i. Kemudian tahapan yang keempat adalah tahapan marhalah tahrir, yaitu penelitian, ya. Wa kanat ala yadai syihon, ya, ada 2 guru, ya, ya, ada mazhab, ya, guru mazhab yang pertama adalah Imam Rafi, dan imam yang kedua adalah Imam Nawawi, ya.
Imam Rafi kita terkenal dengan kitabnya, ya, kitab Al-Muharrar. Ya. Kemudian yang kedua kitab Syarhul Kabir wa Syarah Shagir. Ya. Ketiga kitab ini, ya, meneliti dari kitab Al-Wazih karya Imam Al-Ghazali. Kemudian juga imam selanjutnya yaitu Imam Nawawi, ya, itu juga membuat karangan kitab, ya, yang terkenal, ya, yaitu Al-Minhaj, ya, kemudian Majmu' Syarah Muhadzab dan Rawdah At-Talibin. Dan ini adalah karya dari Imam Nawawi juga yang mengambil dari kitab Al-Wajih, meliti kitab Wajih karya Imam Al-Ghazali. Ya, seperti itu. Dan keduanya, ya, itu meneliti, ya, ya, kitab Al-Ghazali itu dengan membuat kitab-kitab baru, ya, tentang masalah-masalah mazhab, dalil-dalilnya, dan bagaimana mentarjih dari periwayatan yang mazhab dan pendapat-pendapat yang ada di dalamnya. Marhalah yang kelima atau metode atau tahapan yang kelima yaitu marhalah tentang penetapan, ya, itu penetapan. Ya, ini dilakukan oleh ahli fikih yang besar yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaz fi Syarh Minhaj. Kemudian Imam Romli di kitab Nihayatul Muhtaz ila Syarh Minhaj, ya. Keduanya meneliti apa-apa yang tidak diliti oleh kedua imam sebelumnya, yaitu Imam Rafi dan Imam Nawawi. Beliau mengambil pendapat-pendapat yang memang belum difatwakan oleh imam sebelumnya. Nah, ini adalah kelima tahapan-tahapan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan apabila mazhab ini, ya, ditetapkan secara sempurna, maka ulama-ulama sekarang mengikuti pendapat-pendapat An-Nawawi dan Imam Rafi. Mereka mengikuti pendapat-pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi, ya. Kemudian juga mengikuti pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Dan apabila mereka mengatakan bahwa cukup ulama itu yang menjadi dasar, karena landasannya, ya, ulama mutahirin ini mengatakan bahwa kesepakatan kedua imam itu yaitu An-Nawawi dan Imam Rafi pendapatnya adalah pendapat yang muktamad. Dan apabila berselisih, ya, maka didahului pendapat dari Imam Nawawi, ya. Tapi pendapat Imam Rafi juga bisa dapat diambil. Nah, kemudian, ya, kalau kedua imam itu tidak ada pendapatnya, maka diambil pendapat dari Imam Ibnu Hajar, ya, dan Imam Ar-Romli, ya. Imam Ar-Romli dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pendapat-pendapat yang utama, ya. Kemudian, ya, pendapat-pendapat itulah yang diambil oleh ulama-ulama, ya, akhir zaman ini, ya, sebagai pendapat yang sharih, yang tepat. Sehingga ulama-ulama sekarang hanya membaca atau melihat berdasarkan kitab-kitab yang disebutkan oleh kedua imam tadi, ya, kedua imam tadi. Begitulah, ya, saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, tentang ringkasan sejarah, ya, tentang tahapan-tahapan, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.